wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Bu Nurika di sini. Bu Nurika akan membahas soal PTS yang kalian kerjakan kemarin. Mari kita simak dari soal nomor 1. Soal yang pertama, start yang digunakan dalam perlombaan jalan cepat adalah start. Jawabannya start berdiri. Kalau start melayang itu untuk lari estafet. Lari estafet pun itu untuk pelari nomor 2, 3, dan 4. Kalau start berlari itu tidak ada ya. Start jongkok untuk lari jarak pendek. Kita lanjut ke nomor 2. Atletik adalah cabang olahraga yang mendasari dari semua cabang olahraga yang lain, dan diantaranya terdapat olahraga jalan cepat, dan definisi dari gerak jalan cepat adalah, jawabannya, gerak maju dengan melangkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah. Jadi itu yang membedakan antara jalan cepat dengan lari. Kalau jalan cepat, salah satu kaki kita selalu menyentuh tanah. Tetapi kalau berlari, ada saat dimana dua kaki kita akan melayang atau tidak akan menyentuh tanah. Lanjut ke nomor 3. Dalam teknik start jalan cepat, ada aba-aba yang harus diperhatikan oleh para peserta perlombaan jalan cepat supaya tidak didiskualifikasi. Oleh karena itu, para peserta lomba harus mengetahui aba-aba start jalan cepat, yaitu aba-abanya yaitu bersedia, ya. Jadi hanya itu, tidak ada kata siap. Lanjut nomor 4. Pada saat melakukan jalan cepat, gerakan yang harus seirama dengan langkah kaki, jawabannya. Jadi ayunan tangan itu, ayunan lengan, karena itu membantu untuk mempercepat gerakan kita. Dia harus seirama dengan langkah kaki kita. Ketika melangkah itu harus seirama. Lanjut nomor 5. Pada cabang olahraga atletik, nomor lari dan jalan cepat memiliki perbedaan yang mendasar. Perbedaan antara jalan dengan lari tersebut terletak pada, tadi udah Bu Ika sampaikan, yaitu di cara kaki menapaknya. Jalan cepat, salah satu kaki menapak, sedangkan lari ada saat atau fase di mana dua kaki kita melayang atau tidak menyentuh tanah. Lanjut soal nomor 6. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, berakhir pula dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Merupakan gerakan jalan cepat fase tumpuan dua kaki. Di materi sebelumnya sudah Bu Ika jelaskan juga ya. Nomor 7. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan, serta selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Merupakan gerakan jalan cepat fase, yaitu fase tarikan. Jadi ketika kita menarik kaki seperti itu. Nomor 8. Tahap ini berada antara selesainya fase tarikan dan awal fase dari dorongan kaki. Merupakan gerakan jalan cepat fase, jawabannya relaksasi. Kita lanjut soal nomor 9 ya. Fase ini dilakukan apabila fase terdahulu selesai dan bila titik pusat gravitasi badan mengambil alih kaki tumpu. Merupakan gerakan jalan cepat fase dorongan, jawabannya. Lanjut nomor 10. Yang tidak diperbolehkan dalam melakukan gerakan jalan cepat adalah, yang benar yaitu langkah melayang. Karena kalau melayang itu dia termasuk ke lari. Nomor 11. Gerak maju dengan langkah tanpa adanya hubungan terputus dengan tanah disebut jalan cepat. Nomor 12. Teknik yang harus dikuasai oleh seorang atlet jalan cepat adalah koordinasi kerja dari, jawabannya, kaki dan ayunan lengan. Karena jalan cepat penunjang utama faktor keberhasilan yaitu kaki, langkah kaki, dan ayunan lengan kalian untuk membantu menambah kecepatan ketika kalian berjalan. Nomor 13. Berikut yang bukan merupakan teknik-teknik gerakan kaki pada waktu jalan cepat adalah, jawabannya, melangkah satu kaki ke depan. Itu yang perlu digarisbawahi, yaitu yang bukan ya.
Jadi jawaban yang tepat yaitu melangkah satu kaki ke depan. Lanjut nomor 14. Perbedaan antara jalan dengan lari terletak pada cara kaki menapak. Kalau jalan cepat, salah satu kaki selalu kontak atau berhubungan dengan tanah. Sedangkan kalau lari itu ada fase melayang. Nomor 15. Yang tidak diperbolehkan dalam melakukan gerakan jalan cepat adalah yang tidak diperbolehkan yaitu langkah melayang. Tadi sudah ada ya. Lanjut nomor soal 16. Latihan kebugaran jasmani mempunyai banyak manfaat jika kita rutin dan tepat dalam melakukannya. Apa saja manfaat yang didapat dari latihan kebugaran jasmani bagi tubuh? Kecuali, itu ada kata kecuali. Nah, jawabannya yaitu membuat semakin obesitas. Karena masa iya sih kebugaran jadi tambah obesitas, kan itu tidak mungkin ya. Itu. Lanjut nomor 17. Perhatikan tabel di bawah ini. Sesuai data di atas yang termasuk unsur-unsur kebugaran jasmani terdapat pada kolom nomor, jawabannya yaitu kolom nomor 3. 3 itu ada apa aja? Ada kekuatan, daya, kecepatan, kelentukan, kelincahan, daya tahan, dan daya tahan kecepatan atau stamina. Kalau yang nomor 1 itu tabel nomor 1 dia ada motivasi. Motivasi itu tidak masuk dalam kebugaran. Nomor 2 juga ada motivasinya, jadi salah. Lalu nomor 4 juga ada motivasi juga, padahal motivasi tidak termasuk dalam kebugaran. Jadi yang tepat nomor 3 ya. Lanjut soal nomor 18. Sikap awal telungkup kedua kaki dirapatkan pada lantai, kedua telapak tangan bertumpu pada lantai, kemudian badan diangkat dengan cara meluruskan kedua tangan dan diturunkan kembali. Gerakan ini dilakukan secara berulang-ulang. Otot yang dilatih dalam gerakan tersebut adalah nomor 18 yaitu jawabannya lengan dan dada. Karena gerakan yang dideskripsikan itu yaitu gerakan push up. Lanjut ke soal nomor 19. Kebugaran jasmani merupakan suatu keadaan di mana seorang setelah melakukan aktivitas sehari-hari akan mengalami kelelahan yang tidak berarti. Jadi kalau orang bugar, dia setelah melakukan aktivitas dia tidak akan merasakan kelelahan yang berarti atau tidak merasakan capek. Jadi dia masih walaupun dia aktivitas yang banyak tapi dia tetap aja masih belum merasa capek. Nah itu berarti dia memiliki kebugaran yang bagus. Lanjut nomor soal 20. Kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti disebut jawabannya kebugaran jasmani. Ini sama seperti soal nomor 18 hanya dibalik gitu. Lanjut soal nomor 21. Kemampuan otot untuk melakukan suatu ketahanan akibat suatu beban dinamakan, yaitu kemampuan untuk melakukan ketahanan dinamakan kekuatan, jawabannya. Nomor 22. Kemampuan untuk melakukan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sesingkat-singkatnya dinamakan kecepatan. Jadi untuk terkait perpindahan itu dia termasuk dalam kategori untuk melatih kecepatan. Nomor 23. Komponen kebugaran antara lain terdiri dari kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan atau kelenturan. Di bawah ini merupakan bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk melatih kekuatan otot adalah, nah ya, untuk melatih kekuatan otot itu jelas sekali yaitu untuk melatih kelentukan otot ya, bukan kekuatan, untuk melatih kelentukan otot. Nah jawabannya sangat jelas yaitu duduk, telunjuk, cium, lutut. Jadi kaki diluruskan, lalu badan berusaha membungkuk untuk mencium lutut kalian masing-masing. Itu untuk melatih kelentukan. Nomor 24. Bentuk latihan kelentukan dengan melakukan duduk cium lutut
kaki lurus dan ditahan beberapa detik disebut. Ini biasanya di pemanasan juga ada. Nah, apa namanya itu termasuk dalam peregangan statis. Kenapa statis? Karena peregangan statis itu yang hanya gerakan yang simple, hanya ringan, belum ada koordinasi. Kalau yang peregangan dinamis itu udah gerakan yang kompleks atau yang lebih dari 2 gerakan dijadikan satu, itu namanya gerakan dinamis. Lanjut nomor 25. Komponen kebugaran antara lain terdiri dari kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kelenturan. Di bawah ini yang merupakan bentuk latihan fisik yang bertujuan untuk melatih kecepatan. Nah, untuk melatih kecepatan sangat jelas yaitu lari 20 meter. Karena kalau kecepatan ya otomatis dia harus melatih kecepatannya itu terus. Jadi latihannya dengan lari 20 meter. Nomor 26. Andi adalah siswa kelas 7 di salah satu sekolah negeri di Bantul yang ingin mengisi waktu luangnya setiap sore. Dia ingin meningkatkan kemampuan tubuhnya dengan bentuk aktivitas mengayun, memutar, dan memantul-mantulkan atau menggerak-gerakkan anggota tubuh. Aktivitas yang dilakukan Andi adalah termasuk untuk meningkatkan, jawabannya kelenturan, karena memutar-mutar tubuh, merenggangkan otot itu termasuk ke dalam kelenturan. Nomor 27. Perhatikan latihan di bawah ini. Tidur terlentang, kedua lutut ditekuk dan kedua tangan diletakkan di belakang kepala. Angkat badan ke atas hingga duduk, kedua tangan tetap berada di belakang kepala. Lakukan gerakan ini sebanyak-banyaknya. Nah, gerakan di atas merupakan bentuk latihan, jawabannya itu sangat jelas juga, itu termasuk latihan sit up. Jadi kalau sit up, kedua tangan taruh di belakang kepala, lalu badannya diangkat. Dengan posisi awal kita tidur berbaring lalu diangkat, tidur lagi, angkat lagi, tidur lagi. Itu merupakan gerakan sit up. Lanjut nomor 28. Nomor 28. Andi mendapat tugas dari gurunya untuk melakukan salah satu gerakan latihan kekuatan otot, yaitu dengan cara tidur terlungkup, kedua kaki rapat, lurus ke belakang, ujung kaki bertumpu pada lantai. Kedua telapak tangan di samping dada, jari-jari tangan menunjuk ke depan dan kedua siku ditekuk. Angkat badan ke atas hingga kedua tangan lurus, badan dan kaki merupakan garis lurus. Kemudian badan diturunkan kembali dengan jalan membengkokkan kedua siku badan dan kedua kaki tetap lurus dan tidak menyentuh lantai. Lakukan latihan ini berulang. Nah, langkah-langkah di atas merupakan bentuk latihan yaitu push up, karena posisinya jelas, posisinya dia terlungkup lalu badannya naik turun. Itu termasuk ke gerakan push up, bentuk latihan push up. Nomor 29. Perhatikan gambar di bawah ini. Kedua siswa tersebut melakukan salah satu bentuk latihan. Jadi 2 orang, satu yang tidur terlungkap. Sangat jelas latihannya back up. Nomor 30. Lihat kembali pada nomor 29. Pada gambar tersebut, gerakan latihan sesuai gambar digunakan untuk melatih otot. Nomor 29 yang tadi ya. Nah, jawabannya untuk melatih otot punggung. Karena jelas di sini punggungnya yang dilatih gerakannya. Nomor 31. Dalam masa pandemi COVID-19, siswa diharapkan latihan menggunakan alat yang ada di rumahnya. Kebetulan di rumah ada alat yaitu kursi atau bangku yang biasa digunakan untuk duduk dengan bahan kayu yang kuat dengan ketinggian 30-40 cm. Yang siswa bisa lakukan dengan menggunakan kursi bangku tersebut adalah dengan naik turun di kursi atau bangku. Dengan alat tersebut, siswa bisa melatih kekuatan. Kalau naik turun bangku jelas ya, yang naik turun kan kaki. Berarti itu siswa tersebut melatih kekuatan otot kaki. Nomor 32. Manakah di bawah ini yang merupakan sikap awalan dalam latihan naik turun bangku? Nah, awalannya kalau yang pertama mau melakukan gerak naik turun bangku jelas, yaitu badannya berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk naik turun. Kalau setelah bawa peluit, naik turun bangku tidak perlu menggunakan peluit. Latihan ini
latihan ini dilakukan berulang-ulang selama 3 menit, itu pastikan di akhir setelah gerakan selesai. Pada waktu melakukan naik turun naik, salah satu kaki harus menempel. Nah itu berarti ketika gerakan, jadi bukan awalan, karena tadi yang ditanyakan yaitu sikap awalan. Jawabannya jadi yang berdiri menghadap ke arah bangku yang akan digunakan untuk turun naik. Nomor 33. Perhatikan gambar di bawah ini. Sesuai data di atas yang termasuk latihan kekuatan terdapat pada kolom. Nah, kekuatan itu jelas jawabannya di kolom nomor 3, yaitu push up, naik turun bangku, sit up, dan back up. Kolom nomor 2 salah karena ada shuttle run. Shuttle run itu untuk melatih kelincahan. Di kolom 1 salah karena ada lari sprint 50 meter. Kalau lari sprint itu untuk melatih kecepatan. Di kolom nomor 4 itu salah karena ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh itu untuk melatih kekuatan daya tahan paru dan jantung. Nomor 34. Untuk menjadi seorang atlet lari jarak jauh, hendaknya seseorang harus memiliki daya tahan jantung dan paru yang baik supaya bisa bersaing dalam kompetisi. Berikut yang termasuk jenis latihan yang cocok digunakan untuk meningkatkan dan mengembangkan daya tahan paru dan jantung, antara lain yaitu, jawabannya push up itu kekuatan ya, berarti bukan. Renang bisa, tapi itu ada push up juga, jadi salah. Lalu yang bawah sini juga salah karena ada sit up, karena sit up itu untuk melatih kekuatan juga. Jadi jawabannya yang lari jarak jauh, cross country, dan interval training. Lanjut soal nomor 35. Perhatikan tabel di bawah ini. Hendry adalah seorang atlet yang berusia 34 tahun dan hasil oksigen yang diperlukan adalah 45,3 mg per menit. Berarti dari hasil tersebut Hendry termasuk dalam kategori ketahanan fisik. Kita lihat umur Hendry itu 34 tahun. Berarti tabelnya kita lihat di tabel yang kedua, kolom yang kedua ini 30 sampai 39. Nah, kebutuhan si Hendry tadi yaitu 45,3. Berarti angka 45,3 itu berada di antara kolom yang kategori baik. Jadi jawabannya kondisi si Hendry tadi dalam keadaan baik. Lanjut ke soal esai. Nah, soal esai nomor 36. Sebutkan 3 hal yang perlu dihindari dalam jalan cepat. Jadi kalau jalan cepat yang perlu dihindari yang sangat pokok pertama yaitu kaki tidak boleh melayang, atau dua-dua kaki nggak namanya melayang. Jadi harus wajib satu kaki untuk selalu kontak dengan tanah atau menyentuh tanah. Yang kedua, pandangan tidak fokus. Jadi jangan sampai kalian pandangannya itu tidak fokus, harus selalu fokus. Yang ketiga, posisi badan jangan terlalu condong ke depan. Jadi iya condong ke depan tapi jangan terlalu, jadi sedang-sedang aja condongnya, biasa gitu. Lalu ada juga yang lain yaitu mengurangi kecepatan ketika kalian memasuki garis finish. Jadi ketika kalian berlomba jalan cepat, hindari tuh kayak gitu. Jadi tetap mau sampai garis finish, justru malah harusnya ditambah bukan dikurangi kecepatannya. Lanjut nomor 37. Bagaimana aba-aba pada lomba jalan cepat? Aba-abanya mudah sekali, yaitu tadi udah ada di pilihan ganda. Jawabannya yaitu bersedia ya. Itu. Lanjut nomor 39. Apa saja manfaat yang didapat dari latihan kebugaran jasmani bagi tubuh? Tuliskan 3 saja. Manfaatnya sangat banyak ini nomor 39. Di antaranya itu pertama, meningkatkan kebugaran dan daya tahan otot jantung kalian, otot jantung dan paru kalian.
Lalu juga ada itu menjaga berat badan. Jadi ketika kalian rutin berolahraga, rutin menjaga kebugaran jasmani kalian, berat badan kalian akan terjaga juga. Jadi misal pun berat badan kalian banyak atau tinggi, tetapi itu biasanya badan kalian tuh tidak gembur. Jadi kan ada orang yang gemuknya gemuk padat berisi, ada juga yang gemuknya kalau dipegang tuh kayak lembek. Nah itu berarti dia gemuknya kurang sehat, seperti itu, kurang bagus. Lalu manfaat yang lainnya yaitu mengurangi resiko terkena penyakit kardiovaskuler, karena dalam kebugaran kalian kan berlatih, ada latihan daya tahan paru dan jantung. Jadi itu dengan melatih kebugaran kalian juga akan menurunkan terkena resiko kardiovaskuler. Terus ada juga yang manfaatnya itu memperbaiki mood dan mengurangi stres dan depresi. Nggak ada kan orang olahraga kok stres, malah jadi stres, malah jadi depresi, kan nggak ada. Olahraga itu menyenangkan, kalian bisa main bebas leluasa. Tentunya olahraga itu kan juga seru, menyenangkan. Jadi nggak ada tuh olahraga justru bikin stres gitu, nggak ada. Lanjut nomor terakhir yaitu nomor 40. Apa yang dimaksud dengan kebugaran jasmani? Nah, kebugaran jasmani yaitu kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti, dan masih mempunyai sisa cadangan energi untuk melakukan aktivitas lagi. Jadi orang yang bugar itu dia nggak akan cepat capek, walaupun dia sudah seharian melakukan banyak aktivitas, tetapi dia masih mempunyai sisa cadangan energi. Itu berarti orang tersebut memiliki energi yang memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Tadi pembahasan soal PTS kita. Jika kalian masih ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungin Bu Nurika langsung wapri. Sekian dari Bu Nurika akhiri. Bila ada salah kata mohon maaf. Bu Nurika akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, ketemu lagi lain hari. Dadah.